traktir nenek berbelanja setelah aku dikasih angpau sama cucunya. Aku pergi ke supermarketnya ini setelah aku kasih anaknya nenek uang jajan. Soalnya hari ini dia ada dibawa pergi sama teman-temannya. Ya, aku tahu seharian full ini aku bebas dari laporannya dia. Bebasnya ya pas siang harinya aja. Nih lihat, malam harinya aku dilaporin ke Pak Polisi sampai 2 kali. Hai guys, kembali lagi bersama aku, Sang Babu Taiwan. Pagi-pagi hatiku bahagia banget lihat anaknya nenek dibawa pergi sama teman-temannya. Rasanya kayak beban hidupku terhempaskan aja gitu. Soalnya yang selalu ngusilin aku dan selalu buat aku merasa jengkel hari ini nggak ada di rumah. Apalagi akhir-akhir ini dia nggak pernah mau pergi sekolah. Baru hari ini nih dia mau dibawa pergi sama teman-temannya. Biasanya kalau dia dijemput kayak gini dia nggak pernah mau ikut. Pokoknya ada aja alasannya biar dia nggak dibawa pergi. Terus aku ngerasanya kayak dia itu nggak mau jauh dari aku sama nenek. Makanya sekarang dia kan jarang banget pergi sekolah guys, karena dia udah nggak mau pergi sekolah lagi. Makanya kenapa akhir-akhir ini aku sering banget didatengin sama petugas-petugas yang ada di Taiwan ini. Kayak petugas ambulan, petugas kepolisian, petugas genteng, apalah, inilah, itulah. Tapi udah 2 bulan aku nggak didatengin sama petugas pemadam kebakaran ya guys. Biasanya 1 kali dalam sebulan itu petugas pemadam kebakaran wajib datang. Dan untuk 2 bulanan ini alhamdulillah aku nggak ada didatengin sama petugas pemadam kebakaran. Semoga aja nggak datang-datang lagi lah. Dikarenakan petugas yang paling gong tempat anaknya nenek ngelapor itu adalah petugas pemadam kebakaran. Selain jumlah petugasnya yang banyak, warga di sekitaran rumah nenek juga ikutan berdatangan. Karena kan mereka penasaran kenapa pemadam kebakaran sampai datang. Walaupun mereka sudah tahu kelakuan dari anaknya nenekku ini, tapi tetap aja mereka penasaran guys. Apalagi ya kalau udah petugas pemadam kebakarannya datang, rumahnya nenekku ini ramenya minta ampun. Dikarenakan petugas kepolisian juga ikut datang sama petugas ambulan. Pokoknya ribut lah guys kalau udah petugas pemadam kebakaran yang datang ke rumah. Oh ya, lanjut ke video. Di sini aku mau pergi bawa nenek ke supermarket untuk aku traktir dia berbelanja. Pokoknya apa yang dia mau makan hari ini aku yang bayar, aku yang traktir. Soalnya kan beberapa minggu yang lalu aku ada dikasih angpau sama cucunya. Dan jumlah uangnya itu 2000 NT ya guys, setara dengan 1 juta rupiah uang Indonesia. Tapi sebelum berangkat di sini aku mau ngebersihin ranjangnya nenek dulu biar nanti pas aku udah pulang dia tinggal tidur. Aku ninggalin rumah juga dalam keadaan bersih guys. Soalnya aku nggak tahu nanti siapa yang datang ke rumahnya nenek tiba-tiba. Ya udah ya guys, ini nenek udah selesai sama kamarnya juga udah selesai aku beresin. Jadi aku mau lanjut untuk pergi beli sesuatu ke Family Mart. Jadi mari ikuti guys. Sambilan aku sama nenek pergi ke supermarket, di sini aku mau jawab pertanyaan dari kalian yang bertanya, "Kakak, kenapa sih harus bikin konten tentang anaknya nenek terus? Kenapa kakak nggak cari tema yang lain aja?" Ya udah, aku mau tanya balik sama kalian yang bertanya kayak gitu kemarin. Kasih aku tema konten yang bisa aku kontenin di Taiwan ini atau di luar negeri ini. Dikarenakan sebenarnya tema kontenku ini pengalaman kerja aku selama aku berada di luar negeri. Itu asli tema dari kontenku ini ya guys, bukan tentang anaknya nenek, bukan ya guys, bukan. Tapi aku kan tinggalnya sama anaknya nenekku ini guys, jadi dia itu selalu ngusilin aku setiap hari. Kalian lihat sendiri kan di setiap kontenku itu kayak gimana cara aku nyembunyiin dia coba. Sepanjang hari, sepanjang malam dia itu selalu ngusilin aku guys. Dan itu hampir setiap harinya selama aku berada di rumahnya nenekku ini. Aku juga kepingin guys bahas yang lain, jangan aku bahas anaknya nenekku ini terus. Tapi nggak bisa, soalnya di setiap aku kerja itu pasti selalu ada dianya. Soalnya kalian tahu kan, aku lagi masak pun ditungguin dan digangguin sama dia. Entah itu dengan cara dia yang berbeda-beda, kayak main seruling, panggilin aku inilah, panggilin aku itulah, terus ngusilin aku, nungguin aku, rusak semua barang yang ada di rumah. Kan itu sebagian dari pengalaman kerja aku juga guys, belum aku diikutin kemanapun aku pergi. Soalnya di kontenku ini aku menceritakan pengalaman kerja aku selama aku berada di Taiwan. Biar nanti kalau aku udah pulang dari sini aku bisa lihat di rumah alias di Indonesia. Dan tentunya bisa menghasilkan uang juga. Emang salah ya guys kalau aku bikin konten temanya itu tentang pengalaman kerja aku selama berada di luar negeri. Atau juga banyak juga kan para konten kreator yang menceritakan tentang pengalaman kerja mereka selama mereka bekerja di luar negeri. Cuman bedanya di sini aku pengalaman
pengalaman kerjanya itu agak ekstrim. Dikarenakan aku selalu dilaporin sama anak majikanku yang satu itu. Seandainya ya kakak yang berkomentar kemarin di posisi aku, mungkin kakak nggak bakalan betah, kakak nggak bakalan bertahan. Sampai keluarga aku sendiri aja bilang ke aku, kamu hebat bisa menghadapi orang kayak gitu. Keluarga aku loh guys, keluarga aku. Soalnya dia tahu sifat dari anak majikanku itu kayak gimana. Masya Allah, maaf ya guys kalau aku jawab pertanyaan kalian kayak begini. Soalnya aku bingung mau jawab pertanyaan kalian itu kayak gimana. Karena kan udah berkali-kali aku jelasin sama kalian kalau aku bikin konten ini, aku menceritakan tentang pengalaman kerja aku selama aku berada di sini. Aku loh lagi semangatnya bikin konten guys. Jangan kalian bikin down. Jangan kalian bikin aku lemah. Soalnya setiap komentar kalian itu aku selalu baca guys. Jadi aku mohon sama kalian gimana caranya aku bisa makin semangat lagi bikin konten untuk kalian. Untuk kalian tonton dan untuk kalian tahu juga kalau bekerja ke luar negeri itu nggak segampang itu. Nggak segampang itu untuk menjaga mental. Soalnya mental yang paling diuji di luar negeri ini. Kalau fisik mah masih mending menurutku ya. Tapi mental ini loh. Sedikit aja kita lemah sama mental ini, kita bisa gelong. Pulang-pulangnya kita gelong guys. Terserah kalian lah mau anggap kontenku ini kayak gimana. Intinya di sini aku mau sharing pengalaman kerja aku selama aku berada di luar negeri. Karena kerja ke luar negeri ini nggak seenak dan nggak seindah yang kita bayangkan. Kenapa aku bisa bilang kayak gini? Karena sebelum aku kesini dulu, aku juga kayak kalian ngebayanginnya itu yang enak-enaknya aja. Nggak taunya pas nyampai di sini aku langsung didatengin sama Pak Polisi guys. Mana ngomong bahasa di sini belum bisa lagi. Ya aku bisanya cuman nangis. Terus orang di sini itu paling takut lihat orang nangis. Padahal aku udah dijelasin di PT, kamu nanti nyampe di Taiwan jangan nangis ya. Mana bisa aku nggak nangis coy. Soalnya aku didatengin sama polisi. Nggak salah apa-apa, nggak tahu apa-apa. Ternyata tiba-tiba didatengin sama polisi kan aneh. Muk nangis bayi sulek nyurak. Si takut terjamar apa jaga. Oh alah, setelah aku bercerita lumayan panjang lebar, ternyata di sini aku udah nyampe di rumah toh. Ya udah, karena aku udah nyampe di rumah, akunya juga kelaparan. Jadi di sini aku mau lanjut untuk makan. Tapi sebelum itu naikin nenek dulu lah ke ranjang. Masa dibiarin di atas kursi roda? Kan nggak mungkin, nanti dia nyelontak kemana-mana gimana. Ya mensang papu guys, yampuk demen petaye kenujuk kursi roda. Cika, okay. Udah naikin nenek ke ranjang udah selesai, jadi aku mau lanjut untuk makan. Dan kalian tahu pas aku lagi makan kayak gini, nenekku ngeliatin aku terus menerus. Jadi aku langsung kasih dia telur. Tapi walaupun aku udah kasih dia telur, dia tetap aja ngeliatin aku guys. Apa dia mau makan pop mie juga ya? Tapi nggak mungkin lah, orang pop mie-nya ini rasanya pedes. Oh, dia ngeliatin aku karena dia mau tidur guys. Dia nggak mau makan. Soalnya dia bilang kepalanya pusing karena terlalu lama duduk di atas kursi roda tadi. Ya udah, aku biarin dia tidur dan aku lanjut untuk makan. Dan singkat ceritanya di sini udah malam hari, aku didatengin sama Pak Polisi sampai 2 kali. Padahal tadi siang aku udah bersyukur banget karena nggak ada gangguan dari anaknya nenek. Nggak taunya dia balas dendamnya pas udah malam hari kayak gini. Sampai dilaporin ke polisinya 2 kali guys. Ya mau nggak mau aku harus menghadapi Pak Polisinya malam. Dan singkat ceritanya lagi, di sini Pak Polisinya udah mau pulang. Jadi ceritaku sampai di sini dulu. Terima kasih ya guys buat kalian yang sudah menonton video aku sampai selesai, dan jangan lupa juga untuk tonton terus video aku yang selanjutnya. See you next time and bye bye. Bye bye guys. Bye bye.